Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel belajar dan tutorial. Nah, kali ini kita akan belajar menghitung dan membuat rencana anggaran biaya atau RAB ya teman-teman. Nah, dalam hal ini RAB yang akan kita buat yaitu mengenai kegiatan perpisahan siswa kelas 12. Nah, sebelum kita membuat RAB-nya teman-teman, kita tentukan dulu rencana pemasukannya teman-teman. Rencana pemasukan atau rencana uang yang akan masuk dalam kegiatan tersebut. Nah, dalam rencana pemasukan ini ada rinciannya teman-teman, yaitu nomor, uraian, kuantitas, satuan, biaya, dan jumlah. Nah, untuk nomor ya, tinggal kita sesuaikan ya teman-teman. Untuk uraian sendiri juga bisa disesuaikan. Nah, di sini uraiannya biaya kegiatan perpisahan siswa kelas 12. Kuantitasnya 300. Artinya kuantitas ini menunjukkan jumlah siswa ya, jumlah siswa yaitu sebanyak 300. Nah, satuannya berarti orang, keterangannya teman-teman. Kemudian biayanya ini 400. Artinya biaya per orang Rp400.000. Kemudian di sini hasilnya ya teman-teman. Jadi jumlah ini adalah perkalian dari jumlah siswa dikali biaya per siswa ya teman-teman. Caranya nanti akan kita bahas pada saat pembuatan RAB-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada rencana penggunaan anggaran ya teman-teman. Nah, rencana penggunaan anggaran ini hanya saya gunakan 80% dari 100% ya. Artinya dari 120 juta ini saya hanya menggunakan 96 juta atau 80%-nya. Nah, kenapa saya hanya menggunakan anggaran sebesar 80% dari total seluruhnya? Karena teman-teman, saya mengantisipasi biaya-biaya yang tidak masuk pada saat pelaksanaan ya, atau belum masuk, atau biaya tertunggak dan sebagainya ya teman-teman. Jadi ketika kita mengadakan kegiatan biasanya tidak full masuk 100% pada saat penyelenggaraan. Jadi sisanya biasanya dibayarkan setelah kegiatan telah selesai. Artinya biaya-biaya yang tertunggak akan masuk setelah kegiatan selesai. Makanya saya hanya gunakan 80% dari total anggaran. Oke, nah ini untuk yang A ya teman-teman. Tadi seperti itu penjabarannya. Kemudian barulah kita tentukan rencana pengeluaran. Jadi setelah rencana pemasukan kita dapatkan, maka kita akan tentukan atau kita uraikan rencana pengeluaran. Nah, di sini ada nomor, uraian kegiatan, volume, satuan, biaya satuan, kemudian jumlah. Nah, ini tentu saja bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, langsung saja kita akan buka lembar kerja Microsoft Office Excel yang baru ya, dengan cara tekan dan tahan Ctrl yang ada di keyboard, jangan dilepas, kemudian di saat yang bersamaan tekan huruf L. Nah, ini ya teman-teman, ini lembar kerja yang baru. Oke, kita akan buat rencana anggaran biaya ya, RAB sesuai dengan contoh yang ada. Kita ketik di sini ya teman-teman, di kolom A baris ke-1 atau di sel yang ini ya teman-teman. Enter lagi, enter lagi, enter 2 kali ya teman-teman, atau boleh 3 kali, jadi ini tergantung teman-teman. Enter lagi, nomor, kemudian tekan tab yang ada di keyboard. Nah, agar berpindah dari kolom A ke kolom B ya, tekan tab lagi yang ada di keyboard, tekan tab lagi yang ada di keyboard, tekan tab lagi, tekan tab lagi, kemudian enter. Kita klik di sini, tekan tab yang ada di keyboard, tekan tab lagi, tekan tab lagi, tekan tab lagi. Oke teman-teman, setelah itu ini terpotong ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel belajar dan tutorial, saya akan jelaskan kembali bagaimana agar kalimat ini tidak terpotong ya teman-teman. Jadi supaya kalimat ini tidak terpotong, caranya adalah arahkan pointer di antara kolom B dan kolom C. Jadi di sini ya teman-teman, tengah-tengah ini sampai jadi seperti ini tandanya. Kemudian kita klik kiri, jangan dilepas, geser ke kanan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kuantitas juga sama,
arahkan pointer di antara kolom C dan kolom D. Tengah-tengah ini ya teman-teman. Klik kiri, jangan dilepas, geser ke kanan. Atau bisa juga dengan cara arahkan pointernya sampai jadi seperti ini, kemudian klik 2 kali. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kita jumlahkan teman-teman. Rumusnya sama dengan kita klik di sini. Nah, jadinya C8 ya teman-teman. Kenapa C8? Karena angka 300 ini berada di kolom C baris ke-8 ya teman-teman. C8 dikali nih ya teman-teman, E8. Kenapa E8? Karena ada di kolom E baris ke-8. Nah, perkalian dalam komputer biasanya menggunakan tanda bintang ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini tinggal tekan enter. Oke, seperti ini ya. Nah, ini belum ada rupiahnya, nanti kita buat rupiahnya ya teman-teman. Kita blok dari sini sampai dengan ke bawah teman-teman. Oke, taruh lagi ke atas. Setelah kita blok, kemudian klik yang ini ya teman-teman, format cell number. Nah, kemudian muncul jendela seperti ini, klik counting. Kemudian ini boleh kita gunakan, boleh juga tidak ya. Saya tidak gunakan ini ya teman-teman. Saya nolkan. Kemudian simbol kita cari RP Indonesia, huruf R ya teman-teman. RP Indonesia ya, klik kemudian oke. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya sama dengan klik yang ini ya teman-teman, F8. Kenapa F8? Karena ada di kolom F baris ke-8 ya teman-teman. Kemudian enter. Oke. Nah, di sini kita klik, kemudian tekan tab yang ada di keyboard 80, tekan tab lagi, simbol persen, kemudian tab lagi sama dengan klik yang ini, enter. Kemudian kita klik di sini. Nah, untuk mengetahui 80% dari 120 juta, rumusnya adalah sama dengan kita klik yang ini ya, yang 80. Nah, jadinya C10. Nah, kenapa jadinya C10? Karena 80 ini ada di kolom C baris ke 10 ya teman-teman. Kemudian dikali ke bintang, kita klik yang ini ya, yang 120 juta. Nah, jadinya E10 karena ada di kolom E baris ke 10. Kemudian bagi 100, enter. Jadi dapatnya 96 juta rupiah. Jadi rencana penggunaan anggaran yaitu sebesar 96 juta rupiah dari 180 juta ya. Kita hanya mengambil 80%-nya ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut, kita klik di sini D. Kemudian enter. Tekan tab yang ada di keyboard, tekan tab lagi, tekan tab lagi, tekan tab lagi, tekan tab lagi, enter. Nomor kita kosongkan dulu saja teman-teman. Kita isi uraian kegiatannya, enter, enter. Enter. Jadi setiap kita ingin ke bawah ya, itu gunakan enter. Tapi ketika kita ingin ke samping, itu gunakan tab ya teman-teman. Atau bisa juga dengan mengklik selnya ya teman-teman. Saat ku pejamkan mata ini, seolah masih di sini, berbagi kasih, berbagi hati. Saat ku buka mataku, ku sadari kau telah pergi, meninggalkan. Nah, oke ya teman-teman. Jadi uraian kegiatan ini apa saja yang mungkin akan menimbulkan atau mengeluarkan biaya ya teman-teman. Jadi semua yang akan menimbulkan atau menggunakan biaya kita ketik atau kita masukkan ke dalam uraian kegiatan. Oke, langsung kita klik di sini. Nah, untuk menentukan jumlahnya
Rumusnya adalah sama dengan kita klik yang angka 1 ini ya, di sel angka 1. Nah, jadinya C14. Kenapa C14? Karena ada di kolom C baris ke-14 ya. Angka 1 ini ada di kolom C baris ke-14. Kemudian dikali atau bintang. Ini ya teman-teman, 300.000, kita klik. Nah, jadinya E14. Kenapa jadinya E14? Yaitu karena nominal Rp300.000 ini berada di kolom E baris ke-14. Nah, setelah seperti ini tinggal tekan enter. Kemudian kita klik di sini. Nanti kita jumlahkan sekaligus ya teman-teman. Kita ketik dulu. Nah, di sini ada yang terlewat ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan baris, caranya kita arahkan pointer di sini ya teman-teman, sampai jadi seperti ini pointernya. Kemudian klik kanan, insert. Di sini snack ya, 50. Nah, seperti ini. Kita klik di sini. Ini kita kosongkan. Nah, kenapa biaya panitia ini kita kosongkan? Karena biasanya untuk kepanitiaan antara ketua, sekretaris, anggota, wakil ketua, dan seterusnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi makanya untuk volume dan satuannya kita kosongkan langsung ke biaya satuan. Kemudian kita klik di sini. Nah, obat-obatan ini 6 armada, maksudnya di setiap armada bis ada obat-obatan atau P3K senilai Rp100.000 ya teman-teman. Kita tambahkan. Caranya arahkan pointer sini ya teman-teman sampai jadi seperti ini tanda pointernya. Klik kanan, set, seperti ini. Nah, karena tadi di awal kita sudah mengetik rumus, jadi untuk menjumlahkan yang ini teman-teman, kita klik di sini, kemudian arahkan pointer di sini ya teman-teman, di pojok kiri bawah ya teman-teman. Sini sampai jadi seperti ini teman-teman tanda pointernya. Jangan seperti ini, tapi sampai jadi seperti ini tanda pointernya. Kemudian klik kiri, jangan dilepas, geser ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini ada value ya. Jadi rumusnya tidak terbaca karena di dalam volumenya tidak ada jumlahnya ya teman-teman. Khusus yang dua ini akan kita ganti rumusnya sama dengan klik di sini, kemudian enter. Ini juga sama, klik di sini sama dengan klik di sini juga enter. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah dari setiap kegiatan ya, dari setiap uraian kegiatannya. Nah, seperti ini. Misalnya untuk biaya bus yaitu volumenya 6, berarti kita menggunakan 6 armada. Harga per armadanya yaitu 3.900.000. 3.900.000 dikali 6 jumlahnya Rp23.400.000 ya teman-teman. Nah, begitupun yang ini teman-teman kita sudah jumlahkan ya. Kemudian yang terakhir di sini ya teman-teman, di sini ada jumlah. Kita berarti jumlahkan total rencana pengeluarannya ya teman-teman. Ini rencana pengeluarannya, kemudian kita totalkan. Rumusnya sama dengan sum kurung buka, kemudian kita klik kiri di sini ya teman-teman. Klik kiri jangan lepas, geser sampai dengan data terakhir ya teman-teman, yaitu biaya transport dan menjajakan atau suplai. Kemudian kita lepaskan, tutup kurung, enter. Oke ya teman-teman, jumlahnya 96 juta. Nah, kita lihat lagi rencana pengeluaran di sini. Nah, sesuai ya. Jadi rencana penggunaan anggaran 96 juta. Nah, setelah kita uraikan semua kegiatan atau pengeluarannya yaitu 96 juta, berarti sesuai ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita coba rapikan. Ini kita buat table, kita blok, kemudian klik bottom border, klik all border. Nah, seperti ini. Ini kita blok, kemudian klik center,
kemudian klik middle alignment. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita blok, kemudian kita klik center, klik middle alignment. Seperti ini. Ini kita beri nomor 1, kemudian 2. Kita blok, kemudian klik center, klik middle alignment. Kemudian kita ke sini teman-teman, kita blok sampai dengan data terakhir. Jadi sampai sini teman-teman. Kemudian kita klik all folder. Nah, seperti ini. Ini kita blok, kemudian klik center, kemudian klik middle alignment. Ini juga sama, kita blok, kemudian klik center, klik middle alignment. Ini nomornya, ketik 1, kemudian di sini sama dengan klik yang ini, kemudian enter. Di sini sama dengan klik di sini tambah 1. Jadi 2 ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita klik di sini, kemudian arahkan pointernya di sini teman-teman, di pojok kiri bawah ya, sampai jadi seperti ini pointernya. Klik kiri, jangan dilepas, geser ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok, klik center, klik middle alignment. Nah, yang jumlah kita besarkan barisnya dengan cara arahkan pointernya ke sini ya, pertemuan antara baris 34 dan baris 35. Nah, di sini ya teman-teman, sampai jadi seperti ini tanda pointernya, kemudian klik kiri dan lepas. Nah, seperti ini. Ini kita blok, kemudian merge and center, kemudian middle alignment. Oke, kemudian kita tebalkan dengan cara mengklik icon B ini. Ini kita klik, kemudian center, kemudian middle alignment, klik tanda B ini atau simbol B ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan buat ke tengah, caranya kita blok. Oke, sampai sini ya teman-teman. Kemudian klik segitiga yang kecil ini, pilih merge cross, kemudian klik center, klik middle alignment. Oke, kemudian ini kita klik icon B, kemudian kita blok ya, dari sini sampai sini ya teman-teman, kita blok, kemudian kita tebalkan dengan cara mengklik icon B ini. Yang ini juga sama, kita blok, klik icon B ini. Oke, juga sama, kita blok, klik icon B, kita roll ke bawah sini, kita ketik enter. Disesuaikan ya teman-teman, beberapa kali tergantung kebutuhan teman-teman. Sini langsung ketik saja nama sekretarisnya ya teman-teman, tapi saya gunakan titik-titik. Nah, di sini ketua, kemudian kita ke bawah lagi, di sini kepala sekolah, kita blok, kemudian kita center, middle alignment, blok, center, middle alignment, blok, center, middle alignment. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk menghilangkan garis-garis tabel ini, kita klik di sini, kemudian klik view, kemudian checklist di grid line ini kita hilangkan. Nah, seperti ini. Oke ya teman-teman. Nah, rencana anggaran biaya ini tentu saja bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman ya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap di channel belajar dan tutorial, dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa juga tekan tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video tutorial selanjutnya. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman Anda agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.